Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah sholat subuh yang semoga sama-sama tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kesempatan kali ini yaitu al-ilmu kamasalil ghaith. Ilmu seperti ataupun bagaikan hujan, karena sekarang sering curah hujan turun ngiras-ngirus untuk judul agar kita hujannya hujan rahmat, sebagaimana ilmu juga sama-sama ilmu yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam kitabnya Imam Bukhari masuk judulnya dalam bab mengenai alladzina ya'lamu wa 'allamahu, orang-orang yang berilmu dan yang mengajarkan ilmu. Kalau dalam kitabnya Syarah Imam Nawawi, kitab Imam Muslim, masuk judulnya mengenai al-ilmu wa 'allamahu ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu dan apa yang diutus terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih, yaitu disetujui oleh kedua belah pihak, baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Kategorinya hadis sahih. Selanjutnya bab tentang ilmu seperti air hujan. Pertama dimulai tentang masalu, suatu perumpamaan, gambaran, permisalan untuk percontohan ma ba'atha nillahu bihi, apa-apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentangnya, yaitu tentang din, tentang syariah, bahasa umum itu tentang agama, yaitu agama Islam. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan permisalan ini tentang diutusnya beliau minal huda wal ilmi, dari jenis petunjuk dan ilmu. Ada yang menggambarkan jenis petunjuk itu khususon agama. Kalau ilmu khususon tentang syariat. Sebagian orang menarik perkara agama
konotasinya hal-hal yang hanya berhubungan dengan ubudiyah, dengan ibadah mahdhah, dengan urusan doa-doa. Seolah-olah kalau agama Islam itu agama yang kalah oleh ateis. Ateis saja yang tidak mengakui Allah, mereka punya ekspol Budhan Kamnas dan selebihnya. Kita Islam seolah-olah ajaran yang kuper, yang hanya membahas tentang ibadah. Padahal Allah yang sudah menjamin kehebatan, kemuliaan dari sempurnanya agama Islam. Maka dengan konotasi ini, para pengajarnya maupun kita para penganutnya seolah-olah mendegradasi atau mengurangi atau menganggap antagonisnya Islam itu antagonis yang kurang atau yang tidak sempurna. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Begitupun terkadang kalau membahas suatu syariah konotasinya yang sudah terlebaku ayat hadis dan tidak menunjukkan perkembangan modernisasi. Padahal justru Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mereformasi dunia yang pada waktu itu penuh dengan kejumudan akidah, kejumudan akhlak, kejumudan ilmu, kejumudan peradaban. Rasulullah dalam waktu 23 tahun mampu merubah peradaban jumud menjadi cerdas, peradaban terbelakang menjadi maju, peradaban orang yang tidak dihargai menjadi mulia, peradaban menemukan solusi-solusi kehidupan menjadi orang yang diakui di dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, kalau zaman sekarang PBB. Dulu baru ketemunya Romawi dan Persia. Akibat menafsirkan syariat itu sempit. Padahal penemuan-penemuan para ilmuwan ataupun ilmuwan-ilmuwan yang menemukan berbagai macam modernisasi, kalau tujuannya tidak untuk membangkang terhadap Islam, ya jelas dibolehkan oleh syariat Islam. Walaupun tidak ada ayatnya, walaupun tidak ada hadisnya, secara letterlek, secara global, secara kasat mata. Kan kadang kita menilai syariat itu yang kasat matanya ada dalil, yang kasat matanya ada ayat maupun hadis. Padahal belum tentu, karena Allah mentakdirkan perkembangan zaman ternyata sekarang sangat pesat. Apa contohnya? Contoh yang mudah. Adat yang tidak ada ayat dan tidak ada hadis, manakala tidak bertentangan dengan agama Islam, ternyata oleh seluruh ulama di dunia dibolehkan. Hanya sedikit orang yang keras maupun orang yang radikal menganggap apapun adatnya, kalau tidak ada ayat dan tidak ada hadis, tidak diterima. Ini akibat sedikit memiliki pola berpikir kaku, saklek, taklid terhadap pemahaman. Contohnya apa? Adat wong rubungan, wong hajatan, laka ayat laka hadis. Tapi kenapa boleh oleh seluruh ulama di dunia? Setiap ada pengantenan, mau jadi orang Afrika, mau jadi orang Timur Tengah, mau jadi orang Islam di Amerika, mau jadi orang Islam di Indonesia, lumrah wajar yang namanya jenis hajatan. Nanti dinilai dari sisi lain, mengumpulkan saudara pahala, mengumpulkan tetangga silaturahim pahala, mengumpulkan teman-teman yang jauh-jauh pada ketemu pahala, pertemuan di tempat hajatan saling uluk salam pahala, pertemuan di tempat hajatan saling senyum tegur sapa pahala, pertemuannya merupakan sarana komunikasi pahala. Ternyata dari sisi lain banyak pahala. Jadi jangan hanya kaku di dalile hajatan, laka dalile.
Itu akibat tidak mampu memahami Islam secara universal, adanya secara konotasi kekakuan. Kemudian budaya, contoh budaya yang tidak ada ayat maupun tidak ada hadis, tetapi seluruh ulama di dunia tidak mempermasalahkan, tidak untuk bantah-bantahan. Hanya sedikit orang yang senangnya membantah karena budaya tersebut tidak ada ayat, tidak ada hadisnya. Yaitu contoh budaya memberikan pemberian, umpama kalau mau Ramadan atau kalau mau Lebaran. Ini tidak ada ayat, tidak ada hadis. Anggerpan Ramadan ke kudu ngunjungi sadulure nein panganan ataupun memberi suatu hidangan. Lalu kita dengan melihat budaya seperti itu seolah-olah langsung vonisnya bid'ah, sesat, neraka. Padahal kalau di sisi lain dilihat, oh masyarakat awam ingin memuliakan, menghormati Ramadan, wis oli susah-susah ngumpulna anggaran nabung 10.000 berapa ribu, mampunya pas ketemu bulan mendekati Ramadan. Maka sebagai tanda syukur dia memuliakan bulan Ramadan, apakah diharamkan Islam? Tidak ada ulama yang berfatwa haram, karena kecenderungannya mereka itu mensyukuri nikmat. Jadi wong susah bisa mengumpulkan ekonominya, nanti pas ngirim nunggu mau Ramadan, ngiras-ngirus minta maaf, ngiras-ngirus mau mengambil ibadah Ramadan itu. Jangan memendam dosa, jangan memendam persoalan kesalahan. Lalu budaya ini dianggapnya salah gara-gara Rasulullah tidak mengirim makanan menunggu Ramadan. Ini akibat kitanya kaku. Dilihat dari sisi lain, kalau kita memahami orang-orang yang berargumen membolehkan, seluruh dunia boleh, karena satu, banyak orang susah dibanding orang yang tidak susah. Banyak orang ekonomi lemah dibanding orang yang ekonominya menengah. Banyak orang yang hidupnya tidak terkecukupan, tapi mereka ingin membuktikan walaupun orang susah nggak cukup, dihibur oleh zikir, orang kaya pun zikir, dihibur oleh apapun, orang kaya pun bisa. Akhirnya memaksimalkan usaha mendekati Ramadan. Maka jangan dinilai hanya kaku saklek, tidak ada ayat, tidak ada hadis. Boleh, tidak ada yang berfatwa haram kalau kunjung mengunjung nunggu bulan sebelum Ramadan. Tidak ada. Begitupun tradisi di seluruh dunia, di masing-masing negara pasti memiliki tradisi. Tidak mungkin ada negara yang tidak memiliki tradisi, nggak mungkin. Maka walaupun tradisi tidak ada ayat, tidak ada hadis, selama tidak bertujuan memusuhi Islam, dibolehkan. Apa buktinya? Buktinya itu zaman sekarang di Indonesia, karena kita orang Indonesia. Orang Indonesia buktinya majelis ulamanya, ulama NU-nya, ulama Muhammadiyahnya, ulama seluruh ormas yang lebih dari 200 ormas Islam membolehkan menerima filsafat. Coba ada nggak yang berani berfatwa haram filsafat Pancasila? Ada nggak? Nggak ada. Ayatnya kalau mau letterlock nggak ada, hadisnya kalau mau letterlock nggak ada. Jangankan ayat hadis, di Singapura nggak ada Pancasila umat Islamnya, di Malaysia nggak ada Pancasila umat Islamnya, di Arab Saudi nggak ada Pancasila umat Islamnya. Masing-masing punya tradisi. Tetapi di kita penemuan untuk menyatukan bangsa Indonesia, menemukan falsafah Pancasila. Maka tradisi seperti ini walaupun latar ayat dan latar hadis nggak ada, diambil dari dalil yang lain, bahwa di dalam falsafah Pancasila ada nilai-nilai dakwah syiar yang dibolehkan oleh Islam, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Dikembangkan oleh umat Islam, silahkan monggo. Perkara umat yang lain masih trinitas, umat yang lain masih tridharma, umat yang lain masih di luar tauhid, itu urusan umat yang lain. Yang jelas
tidak bertentangan untuk dakwah Islam. Maka seluruh ulama boleh, wajar, lumrah. Jangan kaku memahami agama seolah-olah letterlek, memahami syariat Islam seolah-olah letterlek. Selanjutnya, Rasulullah digambarkan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dan dengan ilmu, kama salil ghoisil katsiri, bagaikan seperti gambaran perumpamaan hujan yang banyak. Mau diartikan hujan deras monggo, mau diartikan hujan gede monggo, mau diartikan hujan, terserah, yang penting makna maksudnya hujan yang banyak. Yang penting jangan kebanjiran. Kalau kebanjiran berarti musibah. Ini lagi cerita hujan yang bukan musibah, hujan banyak. Redaksi yang lain, hujan itu rahmat Allah. Ya, jadi kita menggunakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan prosesi hujan ini, asoba ardon, air hujan yang banyak tadi menimpa atau mengena ataupun jatuh ke bumi kita. Maka proses bumi menerima itulah nanti akan diumpamakan seperti ilmu-ilmu kita, baik kita kaum muslimin, apalagi di luar Islam pun bisa diberikan gambaran nanti yang ketiga di dalam perkara ini. Maka yang pertama, fa in kana minha, maka adapun dari bumi yang menerima air hujan, bumi tersebut menerima air hujan, naqiyatu qabilatil ma, ada tanah yang bentuknya baik, tanah yang dinilai baik. Tanah yang dinilai baik sih tanah yang seperti apa? Maka yang pertama dalam gambaran ilmu ini, tanah yang baik adalah tanah yang digambarkan seperti fa'ambatatil kala'a, tanah yang mampu menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan. Umpama dulu di zaman Rasul, bahkan sampai sekarang di Arab Saudi itu tidak ada jenis bentuk hutan lebat. Tapi di Indonesia hutan lebat banyak, masing-masing pulau banyak hutan. Ternyata hadisnya turun di Arab pada Rasulullah. Kita orang Indonesia yang tidak pernah dikeluarkannya hadis, tidak pernah diturunkan ayat, hutan lebatnya tumbuh subur di Indonesia. Padahal kita nggak ada yang pernah nerima ayat, nggak ada yang pernah nerima hadis Nabi asal muasalnya. Itu semata-mata hikmah Allah. Tidak harus ayat dan hadis itu untuk suatu tanah ataupun daerah yang ditempati Nabi hidup, tidak, untuk seluruh alam. Maka Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, sebagai seluruh alam. Terbukti Indonesia tumbuh subur, tumbuh-tumbuhan melebihi tanah yang dihuni oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya setelah tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, wal ashba, pakainya ain, pakainya shin besar, wal ashba al katsir, dan rerumputan yang banyak. Ternyata tumbuh-tumbuhan manfaatnya sangat banyak dan rumput manfaatnya sangat banyak. Kalau di Indonesia tumbuh-tumbuhan bisa jadi furnitur. Tanah apa itu, tumbuhan apa furnitur? Pohon jati. Selain pohon jati apa lagi? Banyak pohon yang untuk furnitur, baik itu jenis jendela, pintu, lemari maupun aksesoris, keindahan, meja, kursi, dan lain-lain perabotan rumah tangga. Subhanallah. Di sana Rasulullah yang dikeluarkan hadis ini maupun yang diturunkan ayat tentang masalah manfaat air hujan dan bumi, di sana masyarakatnya
tidak memiliki kehebatan furnitur seperti Indonesia. Bahkan banyak impor dari Indonesia. Indonesianya mengekspor, menjual ke sana. Harganya bagus-bagus karena orang sana kaya-kaya, berapapun harga dari Indonesia dibeli oleh orang sana. Subhanallah. Tumbuh-tumbuhan, bahkan Eropa banyak yang memesan furnitur baik dari Jatim maupun lainnya dari Indonesia. Kalau ilmu dagangnya Indonesia tidak memiliki bebas dagang ke luar negeri termasuk ke Arab dan ke Eropa melalui penjualan lewat nama atas nama negara Thailand. Jadi beras Indonesia upamane dikirim ke Thailand, diborong oleh pengusaha eksportir Thailand, dari Thailand dijual ke Arab, dijual ke negara lain. Padahal asli tulisannya juga masih Indonesia dan berasnya juga beras Indonesia. Baik itu Pandanwangi, Rojo Lele, Bromo dan sejenisnya. Tapi di sampingnya distempeli ilmu dagang ataupun merek dagang Thailand. Jadi kenapa Thailand nggak berani menghapus nama Indonesianya ataupun tulisan impor Indonesianya? Karena secara ilmu dagang internasional hak paten Indonesia. Cuman bedanya Indonesia tidak memiliki kebebasan penjualan ke luar negeri. Yang memiliki hak paten penjualan ke luar negeri adalah umpama wilayah Asia dikuasai Thailand. Kenapa dikuasai Thailand? Thailand punya duta besar Yahudi. Setiap negara yang memiliki duta besar Yahudi itu hubungan internasionalnya lancar. Tapi sebaliknya, negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan duta besar negara Israel hampir sering terkendala. Maka kita Indonesia tidak punya diplomatik dengan kedutaan Israel Yahudi. Maka kalau perpolitikan dunia internasional sering ketemu halangan. Kenapa? Yaitu sudah dari zaman Nabi. Orang beriman itu banyak yang menghalangi supaya tidak meluas dakwahnya internasional, dan sebaliknya Rasulullah menunggu momen-momen apa kalau memang Romawi waktu itu ditaklukkan, Persia ditaklukkan, barulah bebas. Ternyata ditaklukkannya baru di zaman Umar, ditaklukkannya baru di zaman selanjutnya. Subhanallah. Tidak harus semua ditaklukkan Rasul, tidak. Ditaklukkan sesuai dengan perkembangan zaman yang Allah takdirkan. Selanjutnya, rerumputan manfaatnya banyak sekali. Kalau di zaman Rasulullah di Arab, rumput hanya untuk makan jenis kambing, sapi, unta. Katakanlah hanya jenis 3 binatang ini yang mendominasi, lainnya enggak. Tapi Indonesia subhanallah, macan ya akeh ya, walaupun macan ora doyan rumput, nanti macan menunggu kancil dan menunggu makanan yang akan diterkam, dianya nunggu memakan rumput dulu, setelah itu baru diterkam oleh macan. Jadi rumput bisa untuk jenis kancil, bisa untuk jenis lainnya, walaupun kancil itu bukan sembarang rumput, beda, tapi kan jenisnya sudah disebut rerumputan, al-ushbah, rerumputan al-kathir yang banyak. Maka dari jenis terwelu, mermut, semacam kelinci, itu juga memakan rerumputan, walaupun beda rumput yang dimakan kambing umpamanya, tapi jelas memakan rerumputan. Serta banyak lain sebagainya. Bahkan zaman sekarang rumput diperjualbelikan. Karena semakin kebutuhan manusia semakin banyak, bukan hanya binatang ternak. Manusia pun butuh rerumputan. Terkadang rerumputan untuk membuat semacam jamur, ya, untuk menjadi lahan mediasi penjamuran, apa bahasanya itu kalau ilmu pertanian kayak gitu. Intine nggo gawe jenis jamur, jamurnya bisa didol, bisa dipangan, bisa enak. Laka balunge upamane rasa jamur mirip daging. Subhanallah. Ilmu berkembang pesat. Enggak ada ayat, enggak ada hadis, tapi cukup global. Zaman sekarang syarat Islam sangat luas sekali, mencakup makna-makna kehidupan.
maka kita insya Allah semakin mensyukuri nikmat yang Allah berikan melalui tanah Indonesia. Selanjutnya yang kedua, wa kanat minha ajadab, dan sebagian tanah, ada tanah yang amsakat alma, yang mampu memegang air. Artinya apa? Menampung. Artinya apa? Mewadahi. Artinya apa? Air tersebut mampu diserap. Karena terkadang ada juga tanah yang tidak bisa menyerap air. Setelah air tersebut bisa diserap, fanafa'allahu bihannas, manfaatnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk banyak kepentingan manusia. Fasyaribu, baik kepentingan manusia untuk minuman, untuk rumah tangga, untuk mandi, untuk kebersihan, untuk mencuci, maupun wasaqau, pakainya kop, bukan pakai cup karena beda arti jauh kalau pakai cup. Ini wasaqau, untuk memberi minuman ternak-ternak, baik itu unta, sapi, kambing, maupun kalau di sini banyak kucing, banyak binatang yang lain, untuk berbagai manfaat minuman, baik binatang ternak maupun binatang yang lainnya. Wazara'u, dan untuk pengairan, ya, seperti pengairan itu kalau di sini bisa mirip PU, ya, untuk dinas pembagian manajemen pengolahan air yang dulu diajari oleh Belanda agar kita mampu mengolah air. Musim hujan jangan banyak kebanjiran, musim kemarau jangan banyak kekeringan. Maka Belanda mengajari orang kita Indonesia membuat berbagai danau, membuat berbagai irigasi, membuat berbagai stodam-stodam ataupun pintu air. Kalau makna Belanda hanya diartikan penjajah, seolah-olah kita berhadapannya musuh, harus saling membunuh. Tapi kalau kita mengartikan dari sisi lain, ya wislah aja ditafsirna penjajah baik, tafsirna gemiyen dadi guru ngajari kita suwe nemen 350 tahun gawe gudang-gudang pabrik gula, gawe sepur-sepur nggo ngangkati tebu-tebu bar panen, ngajari kita jadi guru. Kalau mungkin nggak diajari oleh Belanda, belum tentu kita bisa membangun gedung-gedung seperti pabrik gula, rel kereta api, jembatan-jembatan yang ratusan tahun ora ambrek-ambrek awet. Di tempat saya, Songgomlor, ada jembatan yang disebut jembatan liar, tertinggi mungkin di Brebes, mungkin tertinggi, jembatan tertinggi mungkin di Brebes tertinggi, karena saya main dari mulai panturanya Randusanga sampai ke Losari Prabag, sampai ke selatan Malahayu, terus ke Salem, sampai ke Paguyangan, sampai ke Sirampok. Saya belum menemukan ada jembatan setinggi seperti jembatan liar yang ada di kampung saya, Songgomlor. Sampai hari ini masih kokoh. Padahal sudah, kalau dari dulu sampai sekarang 500 tahun mungkin. Subhanallah. Umpama dijajah 350, saiki wis 77 pira? 400 lebih, hampir 500 tahun. Subhanallah. Gemien bahannya apa orang ngerti. Zaman sekarang insinyur arsitek hebat-hebat lulusan jare kuliah luar negeri, setelah bangun negaranya sendiri malah 50 tahun bambrek, 30 tahun renovasi. Tuh, jadi kan jangan menafsirkan dari satu sisi penjajah, tafsirkan ada di sisi lain biar kita lebih humanis, biar kita mungkin agak romantis dengan mantan-mantan penjajah. Karena sekarang sudah ada diplomatik, sekarang sudah ada masing-masing duta besar. Kalau ditafsirkan penjajah terus, kasihan duta besarnya di Jakarta, kayaknya nggak enak, dianggapnya
tukang membunuh warga pribumi dan dianggapnya harus bermusuhan dengan pribumi. Tapi setelah ditafsirkan dari bahasa lain, iya, mendidik kita, melatih kita agar berpikir lebih maju, agar manajemen mengelola tata negara, tata pemerintahan, tata tanah dan pengairan lebih modern. Alhamdulillah, sampai sekarang pintu air di seluruh Indonesia rata-rata warisan Belanda, ya. Jadi jangan menafsirkan hanya satu sisi penjajah. Ya, walaupun itu urusan kemerdekaan, tafsir penjajah kuat menjadikan patriotisme kita hebat, mengusir upamane. Itu kan dari sisi lain karena lagi cerita perjuangan. Nanti kalau setelah cerita perjuangan selesai, ya ceritanya adalah kerjasama, mitra ataupun ilmu agar kita tidak terlalu membenci mantan-mantan penjajah, karena kita hidup sudah berbeda generasi, tidak harus memendam kebencian kepada penjajah-penjajahnya juga sudah mati semua. Kan yang sekarang lahir itu anak-anaknya yang nggak pernah menjajah, dan kita pun sama, kita anak-anaknya yang nggak pernah dijajah. Jadi adanya mitra kerjasama bilateral, ada masing-masing duta besarnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tanah yang subur tadi, pengelolaan airnya, wa asabat minha taifatu ukhra, akan menimpa juga air terhadap tanah yang manfaatnya untuk kelompok-kelompok selain kita, selain yang kita ketahui. Mungkin dulu itu musafir jauh-jauh membutuhkan air, bisa. Kalau zaman sekarang, alhamdulillah, setiap masjid tidak kekurangan air. Maka musafir kalau mampir ke masjid tidak kekurangan air. Terkadang sudah jadi musafir, masih males mampir ke masjid, di pinggir jalan mobilnya parkir, dibuka pintunya, melantur pinggir gili. Naudzubillah. Itu akibat tidak mensyukuri di mana-mana sudah ada air, sudah ada WC, masjid di semua pinggir jalan ada. Tapi karena mentalnya mungkin di perjalanan tidak memikirkan mental Islam, ataupun KTP Islam yang tidak memikirkan kebersihan, kesucian, tidak mengikuti sunnah-sunnah, bukannya mampir ke masjid ada WC, kebersihan dijamin, malah di pinggir jalan, mengotori pemandangan, mengotori nama baik Islam, mengotori kebudayaan, mengotori adab sopan santun orang lalu lalang di jalan, dan banyak kotor-kotor lain lewat pemandangan manusia. Naudzubillah. Angger diperki pemerintah takoni jebule KTP-ne Islam. Memalukan, orang Islam kok tidak memahami kebutuhan dirinya, sehingga akhirnya di perjalanan kadang-kadang seperti itu. Selanjutnya, keperluan untuk kelompok di luar kita, umpama kalau zaman sekarang ada pengeboran, ya. Kalau di Indonesia saja ada tanah, kalau dibor gak keluar air, 10 meter gak keluar, 20 meter gak keluar, bahkan sampai 50 meter dibor gak keluar air, bornya patah, tugel, sampai rugi tukang bornya. Orang bisa jukut, tidak bisa mengambil apa itu si paralon besi yang untuk ngebor karena putus, patah. Seperti daerah di baratnya Songgom, baratnya lagi ke Larangan, baratnya lagi desa Karangbalai umpamanya, sebelum Kubangkungu, sebelum Petanggungan. Di situ desa dibor sampai 50 meter pun nggak keluar. Ibaratnya sampai tukang ngebor kelas desa nggak ada yang sanggup. Apalagi Arab yang Allah takdirkan, walaupun Rasulnya orang Arab, ayatnya di Arab, hadisnya di Arab, tapi untuk ngebor air biasa pakai semacam boran genjotan ataupun untuk sanyo, nggak bisa tanah sana. Memang sulit, ya. Akhirnya Allah mentakdirkan tidak bisa dibor dengan air. Perusahaan Amerika datang, cetak warai latihan ngebor. Ternyata ngebor keluarnya minyak. Subhanallah. Perusahaan terbesar minyak
di seluruh dunia ada di Arab Saudi. Namanya perusahaan Aramco. Arab Saudi Amerika Company, disingkat Aramco. Subhanallah. Pan ngajari ngebor guluru banyu metune minyak. Ternyata hikmahnya tidak ada ayat, tidak ada hadis tentang ngebor minyak, ya. Tapi syariatnya dibolehkan oleh Islam. Secara hukum dibolehkan oleh Islam. Kenapa? Kemaslahatan umat. Walaupun sing ngebor dudu Islam, iya wong Amerika sing ngebor insinyur-insinyurnya bukan Islam, tapi oleh syarat Islam boleh. Jangan menunggu ayat, jangan menunggu hadis. Kita terkadang terlalu kaku, nggak paham. Sementara para ulama paham mana ayat yang terkandung memiliki makna yang membolehkan, mana hadis yang terkandung memiliki arti membolehkan untuk kemaslahatan umat. Ternyata sekarang Arab Saudi kaya raya hasil dari menjual minyak. Subhanallah. Di zaman Nabi nggak ada, tapi zaman sekarang sudah terbukti. Maka kita pun menjadi umat manusia, apapun yang untuk kemaslahatan umat, apalagi Islamnya ikut menjadi mulia, ikut menjadi terangkat derajatnya, ikut jadi makmur, jelas boleh semua. Boleh semua. Jangan dibatasi. Syarat Islam itu seolah-olah membahas hanya perkara dalil. Jangan, supaya kita semakin luas. Bukan berarti kita liberal, bukan berarti kita Mu'tazilah menggunakan akal-akalan, bukan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengajari kecerdasan. Dulu Ibnu Sina, Al-Arabi, dan berbagai macam ulama yang menemukan kemajuan ilmu kedokteran. Terus apakah kita mau menuduh mereka Mu'tazilah selalu menggunakan akal? Ya memang akal itu ayat yang Allah perintahkan jumlahnya banyak sekali. Lebih dari 50 ayat disuruh menggunakan akal. Kalau kita tidak menggunakan akal, cuma ngaku manhaj salaf, cuma ngaku madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya sama aja cuma pengakuan. Kita disuruh menggunakan akal untuk potensi kemuliaan umat dan kejayaan Islam. Harus menggunakan akal. Ilmu perang pun hari ini banyak menggunakan akal, bukan menggunakan ayat, bukan menggunakan hadis. Hadisnya Salman Al-Farisi disuruh membuat parit. Zaman sekarang rudal dari atas, ngumpetaning parit ya dirudal bubar pada mati. Ya, jadi beda posisi, beda takdir. Jangan menggunakan hadis Nabi, ilmu perang nih, dulu membuat parit sudah dipelajari oleh orang non-muslim. Oh, cara nyerang orang Islam yang membuat parit, ciptakan bom dari pesawat. Umpetaning parit pesawatnya sadhuwure. Ya, itulah kita. Jadi jangan kaku memahami Islam. Islam ajaran yang sungguh sangat mulia, sungguh sangat hebat, sungguh sangat luas, tidak terbatas oleh pemikiran kita yang terkadang kaku saklek. Selanjutnya, setelah tanah tersebut bermanfaat, yang ketiga, innama hiya qi'an, adapun tanah yang disebut tanah qi'an. Jadi yang pertama tanah nakiyah yang bisa menyerap air, yang kedua tanah ajadib yang mampu menampung untuk keperluan kebutuhan manusia walaupun tidak terserap. Seperti tadi saya gambarkan di Arab itu tanahnya tidak menyerap tapi mampu untuk seperti Bir Ali dan air Zam-Zam serta lain-lainnya, menampung, bukan menyerap tapi menampung. Sekarang yang ketiga, qi'an. Qi'an itu digambarkan oleh hadis ini, la tamsiku ma, tidak bisa memegang air, tidak bisa menampung air, tidak bisa sebagai menyerap air. Jadi benar-benar menyerap tidak, menampung tidak. Kalau tadi yang pertama bisa menyerap, yang kedua bisa menampung, ini yang ketiga menampung yang nggak bisa, menyerap yang nggak bisa. Seolah-olah kayak tanah aspal, hujan lewat, mau jadi banjir, mau jadi apa, yang penting gelontor, tidak bisa nyimpen, tidak bisa nyerap. Selanjutnya, kenapa tidak bisa nyerap? Akhirnya wala tumbitu kala'a, tidak bisa juga mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan tidak bisa keluar di tanah yang dulu Allah takdirkan keluarnya hadis ini. Di Arafah dulu gersang di zaman Rasul. Sekarang setelah teknologi ilmu
pertumbuhan teknologi, ilmu pengairan, teknologi ilmu pertanahan dikembangkan dengan akal. Kenapa dengan akal? Sarjananya menggunakan akal, lulusan kuliahnya menggunakan akal, bukan lulusan kuliah ini ayatnya enggak, ini hadisnya enggak. Karena ini ilmu pertanian, ilmu pengairan, ilmu pertanahan. Kalau mau cerita terlak ayat sama hadis, enggak ada. Ternyata Allah mentakdirkan hari ini Arafah hijau royo-royo, subhanallah. Adem wong ibadah di saiki. Dulunya memang pertamanya dari Bapak Insinyur Soekarno bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi, yaitu Saud. Setelah tanya-tanya bagaimana caranya, akhirnya memanggil berbagai macam insinyur yang ahli di bidangnya. Ahli pertanahan dipanggil, ahli pengairan dipanggil, ahli pertumbuhan dipanggil. Bagaimana nih Tan Arafah biar tahun ke depan orang ibadah haji, orang ngelak neder pamane bahasanya, supaya rada adem. Ternyata dengan tanah diambil dari daratan Palestina, diambil dari daratan Yaman, diambil dari daratan dekat Taif, ribuan truk, subhanallah, proyek besar kalau bahasa sekarang. Akhirnya ditumbuhi tanaman yang keras-keras, angger bahasa kenenen dengan kelasnya balsia, kelasnya tanaman keras lainnya. Cuman dilala sampai hari ini belum ketemu jati. Ya, di Arab Saudi belum ada tanaman jati, jenisnya daunnya kecil-kecil tapi jenisnya mirip balsia. Namanya nggak hafal, saya lupa. Terus airnya, teknologi pengairannya dikasih ilmu. Ini mobil tangki kalau pagi habis sholat subuh pegawainya suruh nyiram. Nanti sore sebelum maghrib pegawainya suruh nyiram lagi. Mobilnya jalan, tangkinya jalan, airnya ngucur sendiri, nggak usah capek dipegang, nggak usah. Ternyata alhamdulillah subur di Arafah. Zaman Nabi mustahil karena ilmunya belum ketemu. Ternyata boleh. Dan itu masuk syarat Islam karena mendukung Islam. Jangan dianggap gak ada ayat ini gak termasuk syariat. Tidak, itu masuk syariat Islam. Agama Islam harus memajukan umat. Setelah itu karena memang masih kepanasan kalau musim haji, desak-desakan begitu banyak, dibuatlah semacam paralon baik dari besi maupun dari nikel maupun dari aluminium dan sejenisnya untuk mengalirkan air semacam putaran. Selanjutnya air berputar, umpama 5 meter semua berapa puluh hektar dikasih semacam air mancur yang daya cipretnya lembut, ya. Jadi umpama nyekel buku, ya bukunya langsung teles. Karena nggak ora diatur engko nyipret ngisor masih airnya besar-besar, bukunya rusak, ya. Tapi kalau sengaja bukunya diginikan terus ya lama-lama basah, ya. Maksudnya apa? Terasa sejuk, terasa adem. Karena memang banyaknya dari masing-masing 5 meter berapa puluh hektar ada air mancur yang muternya ngebut di atas, ya. Sekarang Arafah sungguh indah, semakin sejuk. Ditambah lagi semakin modern zamannya, membuat tendanya anti bakar, tendanya bisa dipasang AC. Sekarang bisa, walaupun tenda bahannya tebel, kalau dipandang kuat, dicantolin AC, ternyata bisa. Zaman dulu nggak mungkin, jangankan zaman Nabi. Zaman pertama Ibnu Taimiyah sama Syekh Muhammad Abdul Wahab sama Raja Saudi Ibnu Saud belum bisa. Sekarang sudah teknologi, maka orang ibadah haji tambah sejuk, AC, tertutup lagi di tenda, subhanallah, AC, ya. Maka mudah-mudahan untuk yang semacam ini terutama di Mina, Muzdalifah, komplek semacam apa ya, kalau di sini tuh semacam komplek lah, tenda, puluhan ribu tenda. Selanjutnya
tanah yang kering tadi kian tidak bisa menumbuhkan apa-apa, fadzalika mithlu, maka yang demikian itulah perumpamaan, gambaran, percontohan yang Rasulullah SAW untuk menjadikan diutus mangfaqihi fid dinillah terhadap orang-orang yang diberi pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, apa contoh tadi? Orang yang pertama yang seperti mirip tanah yang pertama, yaitu tanah naqiyah, yang subur, yang tanah baik. Wa nafa'ahu ma ba'atsanillahu bi, yang manfaat dari diutusnya Rasulullah. Jadi mengambil manfaat dari diutusnya Rasul, akidah, adab, akhlak, pergaulan nasional, pergaulan internasional, rumah tangga, sampai cara pergaulan PBB sudah dicontohkan. Terus fa'alima, mereka belajar agama, wa'allama, dan mengajarkannya. Subhanallah, itulah orang pertama mirip tanah yang pertama tadi. Kita mengambil manfaat dari Islam, kita belajar Islam, dan kita mengajarkannya. Hari ini banyak jenis sekolah, pondok, sampai kuliah perguruan tinggi. Tidak ada ayat, tidak ada hadis tentang pondok, sekolah, kuliah, laka. Tapi KB menggunakan akal. Manusia menggunakan akal. Di zaman Khalifah Bani Fatimiyah mendirikan Universitas Al-Azhar. Akalnya cerdas, mengkombinasi dari berbagai ayat, mengkombinasi dari berbagai hadis, keluarlah ilmu untuk mendirikan perguruan tinggi Al-Azhar. Jangan dianggap enggak perguruan tinggi karena dulu para khalifahnya niru penjajah Inggris, berarti perguruan tinggi tidak ada sunnahnya, kita haram kuliah. Ya, umat Islam bodoh terus kalau penafsirannya kaku saklek seperti itu. Tapi kan hari ini alhamdulillah masalah seperti itu tidak ada saklek. Bahkan ustadz-ustadznya pada kuliah, bukan sekedar mondok. Kenapa? Ya karena memang kebutuhan zaman, dibolehkan oleh Islam. Selanjutnya, kelompok yang kedua seperti tanah ajadib, yaitu manusia yang wa mathlu man lam yarfa'u, orang yang tidak mengangkat bidzalik terhadap nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dan ilmu, roksan, kepalanya. Artinya apa? Orang yang tidak serius, tidak semangat belajar agama. Belajar agama seolah-olah nanti kalau ustadznya kalau Allah taala, nanti kalau ustadznya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak kalau Allah taala, kalau enggak kalau Rasul, jangan didengerin. Padahal ilmu Allah sudah digelar luas. Hari ini banyak orang memahami Islam dari eksakta. Eksakta itu tidak harus letterlek ayat dan hadis, ternyata bisa membela Islam. Ya, militer upamanya, terus keamanan, kepolisian. Mereka latihan demi latihan kan nggak menggunakan ayat sama hadis. Tapi setelah mereka jadi tentara, setelah mereka jadi polisi, setelah mereka jadi pegawai negeri, kalau kita pegawai, boleh nggak untuk Islam? Boleh, boleh semua. Dalam Islam dihalalkan, tidak diharamkan. Walaupun tidak ada pendidikan untuk masuk pegawai negeri, masuk polisi, masuk tentara, ayatnya laka, hadisnya langka. Tapi kita harus melihat dari sisi lain. Jangan kaku, jangan saklek di dalam memahami syariat Islam. Jadi kita harus semangat, tetap semangat walaupun posisinya seolah-olah tidak ahli ilmu, ya. Kita semangat. Yang ketiga, walam yaqbal hudallah alladzi arsiltu bihi. Dan yang ketiga, tanah yang tidak bisa menampung, tanah yang tidak bisa menyerap, mirip orang yang ketiga, tidak menerima petunjuk Allah yang Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, nggak mau menerima Islam. Siapa? Ya mereka-mereka yang hari ini nggak masuk Islam. Jadi orang yang tidak masuk Islam secara formal loh ya, kadang orang Islamnya sendiri juga memusuhi Islam banyak. Tapi kan kalau cerita itu upak-upaknya terlalu seolah-olah membuat perpecahan kalau membahas itu. Orang yang tidak menerima nilai-nilai rukun Islam dan rukun iman, itulah dianggap seperti tanah yang tidak menerima air. Ilmu agama Islam turun di muka bumi, gak seneng Islam, senengnya masih jadi non muslim. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulan terakhir, kita diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Islam minimal kalau nggak satu ya kedua. Alhamdulillah nggak apa-apa. Satu, tanah yang subur. Kedua, tanah yang bisa menampung untuk manfaat airnya. Jangan sampai menjadi tanah ketiga yang tidak bisa menampung, tidak bisa menyerap. Maka gambaran seperti itu digambarkan oleh hadis Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Imam Tabrani, disahihkan oleh Syekh Albani. Nadarallahu amra'an sami'a minna hadisa. Allah telah membuka berbagai perumpamaan terhadap ada orang yang tidak mau mendengarkan dariku petunjuk-petunjuk, hadis-hadis ada juga. Maka orang tersebut ada sebaliknya yang pandai menerima, mendengarkan dari ilmu-ilmu hadis Nabi. Fahafidhahu, maka menjaga ilmu tersebut, menghafal ilmu tersebut, hatta sehingga yablughu, sehingga menyampaikan ilmunya. Ghairuhu, terhadap selain dirinya. Jadi selain keluarganya didakwai. Seperti gambaran yang gampang, umpama hari ini. Terus ada penjelasan, fa innahu, maka sesungguhnya dia orang yang sudah mendengarkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu Islam, syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, ternyata rubba hamili, ada orang yang memiliki watak menyampaikan apa yang diembannya, peraturan-peraturan tersebut, fiqhi, apa yang dipahami. Kalau bahasa umum ilmu fikihnya, kalau bahasa khusus hadis yang disampaikannya, laisa bifaqihi, padahal tidak paham apa yang disampaikan. Ya, tidak paham. Ada contoh menggunakan hadis, membalas salamnya orang ahli kitab cukup wa'alaik, jangan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, seolah-olah menyampaikan hadis idza salam, apabila ada salam minal ahlil kitab, dari ahli kitab, faruddu, maka kembalikan atau balaslah atau jawablah wa'alaik, dan untukmu juga. Asbabul wurudnya, sebab-sebab terjadinya keluar hadis ini, orang Yahudinya benci ke Nabi, musuh ke Nabi, nyinyir ke Nabi, dan mendoakan jelek. Kalimatnya as-samu, semoga celaka alaik kepadamu Muhammad. Yang mendoakannya jelek, yang dijawab wa alaik untukmu juga, silahkan kejelekan. Tapi kalau hari ini ada enggak orang Nasrani atau orang non muslim ke kita ngomong semoga kita celaka? Kan enggak. Mereka meniru bahasa kita, assalamualaikum, semoga kamu selamat. Oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah boleh dijawab waalaikumsalam. Jadi terkadang kita menggunakan hadis Yahudi musuh, benci Nabi, mendoakan kecelakaan, dijawab wa'alaik untukmu juga. Kok disamakan dengan orang sekarang non muslim yang assalamualaikum, asli mendoakan. Walaupun bahasanya nggak ngerti, nggak apa-apa, yang jelas formalnya kan mendoakan. Dianya kan nggak menunjukkan bahasa benci, nggak menunjukkan bahasa laknat, nggak menunjukkan bahasa musuh, tapi menunjukkannya bahasa formal. Assalamualaikum, teman-teman saudara muslim,
Kita menjawabnya harus sama. Faruddu, dijawablah yang seimbang. Ya, waalaikumsalam. Jadi kadang-kadang menyampaikan nggak paham karena nggak mempelajari sebab-sebabnya bagaimana hadis ini. Begitu pula yang kedua, rubba hamili, ada juga yang menyampaikan fiqhi, ilmunya tadi, ilaman kepada orang huwa afqahu, orang tersebut lebih paham. Afqahu minhu, lebih paham ilmunya dari yang menyampaikan. Contoh, saya kan kurang paham upama menyampaikan, panjenengan yang usianya di atas 50 kan sudah mendengar dari kecil upama, sebelum saya ngomong di sini panjenengan sudah dengar dari kiai lain, dari ustadz lain, kan pengalaman lebih mendahului. Begitu saya sampaikan, oh aku wis paham di sini. Nah, kenapa dapat pahala semakin banyak panjenengannya? Karena panjenengan walaupun sudah paham tidak menunjukkan ego sombong. Yang kedua, tetap menyemangati wong sing ora paham. Kan akhirnya semangat toh, karena kita ngomong seolah-olah dipercaya. Yang ketiga, pahala besar majelis taklim. Yang keempat, syiar Islam. Yang kelima, mendukung dakwah Islam. Ternyata pahalanya banyak sekali. Dari jenengan tawadhu, zuhud, mendengarkan orang yang saya menyampaikannya belum tentu paham, panjenengannya lebih paham. Ada. Jadi makanya kita tidak boleh menghukumi secara langsung dikarenakan barangkali kelihatannya nggak paham, ternyata justru lebih paham. Cuman mau ngomong risih, nggak enak, barangkali beda pendapat, nanti debat, akhirnya menjadi kedua belah pihak repot, maka pura-pura diem sajalah, manggut-manggut, padahal lebih pengalaman, lebih tahu ilmunya. Jadi mudah-mudahan kalau saya hari ini menyampaikan sesuatu ilmu yang saya kurang paham, panjenengan lebih paham, sayanya cuma pahala 1 lumayan, tapi panjenengan pahala lebih dari 5 kali lipat. Alhamdulillah. Aja dipoyoke aku nih, sebabnya memang pahamnya barangkali hari ini baru sebatas itu. Mari doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.